Oke, buat teman-teman ini sekedar informasi. Jadi tadi ada kendala mengenai akun KIP. Jadi teman tadi yang mau jadi sampel buat kita itu SN-nya belum tervalidasi dari pihak sekolah. Jadi kan emang sudah tertera NISN-nya, tetapi untuk dimasukkan ke dalam sistem itu belum terdata. Nah, jadi juga nanti ketika teman-teman dapat masalah yang sama, itu boleh dikonfirmasi ke pihak sekolahnya ya. Nah, jadi kan ini langsung saja link. Jadi link pembuatan akun dengan link login KIP itu sedikit berbeda, tetapi sama-sama namanya kip.kuliah.kemendikbud ya. Jadi https://kuliah.kemdikbud.go.id /siswa/pendaftaran/baru. Ya, coba kita bismillahirrahmanirrahim. Nah, muncul ya. Muncul kan teman-teman? Nah, ini kan bisa diisi langsung, cuman kan karena kebetulan tadi sampelnya udah saya minta di grup, belum ada yang kirim. Jadi saya akan perlihatkan yang sudah menjadi, nanti ini akan saya share ke grup ya. Nah, di sini dikatakan pendaftaran akun KIP kuliah ini udah dinyatakan di sini. Sebelum memulai pendaftaran akun di website KIP kuliah, perhatikan beberapa poin penting berikut terkait NIK, NISN, dan NPSN. Ya, NIK itu di KK teman-teman, di KK keluarga, tapi ambil di NIK bagi yang nggak ada KTP itu ambil di KK. Di KK itu kan ada NIK-nya, NIK teman-teman, atas nama teman masukkan. Yang bagi tidak ada KTP ya. NISN itu punya di data sekolah, itu nomor induk siswa nasional, itu biasanya ada juga di raport ya. NPSN itu punya nomor sekolah, jadi kalau misalnya dibuka di link itu nanti terdata dia namanya, nama sekolahnya. Tadi mungkin udah saya coba, cuma itulah kendala dari teman yang mau jadi sampel kita, NISN-nya yang tidak bisa karena belum divalid oleh pihak sekolah, baru cuman dikeluarkan. Jadi gini juga teman-teman, ketika udah ada digit nomornya, tetapi nomor itu dari pusat belum divalidasi, maka di sistem nggak akan keluar, dikatakan error. Nah, jadi kalau ada kalimat error, kalau ada kalimat sistem tidak validasi dan sebagainya, itu dari pihak sekolahnya yang belum memvalidasi. Nah, jadi kalau di sistem, kalau cuma nomor, kalau di kertasnya itu cuma nomornya aja, tapi belum divalidasi, maka di sistem tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, jika ada perbedaan data antara di NIK dan NISN, maka kalian harus mencocokkan data NIK dan NISN pada data di ijazah. Nah, biasanya itu kedua nomor itu ada di ijazah SMP ataupun SMA kalian. Nah, jika yang berbeda adalah data di NIK, maka ajukan perbaikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, jadi apalagi kalau misalnya perbaikan kalau misalnya NISN yang bagi alumni itu bisa melalui link ini. Yang dikatakan alumni ini yang sudah ada ijazah ya, maksudnya yang sudah dikeluarkan ijazah berarti kan sudah nomornya itu kan sudah divalidasi sebenarnya, tetapi kan kadang-kadang sistem mungkin ada ketinggalan dan sebagainya, maka ketika kita masukkan NISN-nya tidak tervalidasi, maka ambil link ini. Nah, mungkin itu nanti ada arahan dan apa yang diminta boleh dimasukkan. Ini saya juga belum buka,
karena belum ada sampelnya yang kendala di NISN, tapi yang sudah angkatan 2019 ataupun angkatan 2018, kelulusan yang 2019 dan 2018. Nah, ini yang ketiga, data NIK, NISN, dan NPSN yang dipakai untuk mendaftar KIP kuliah harus sama dengan yang dipakai untuk pendaftaran di akun LTMPT. Nah, jika tidak sama, maka nomor pendaftaran KIP kuliah tidak akan terdeteksi ketika dimasukkan ke websitenya. Jadi saling berkesinambungan dia. Nanti ketika teman-teman sudah daftar, dia akan ketika teman buka akun LTMPT ini akan sinkron terus dia. Ataupun teman-teman udah pernah buka akun ini, ketika teman mendaftar, maka akan terlihat sendiri dia akan sudah masuk. Mungkin ini belum ada contohnya karena teman yang tadi salah NISN belum hadir ya. Makanya mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah ada NISN ataupun sudah ada NIK, boleh dikirim ke saya untuk menjadikan sampel. Selagi teman yang teman yang di kendala di NISN itu lagi ke sekolah, kebetulan sekolahnya di Banda Aceh, jadi langsung mengkonfirmasi ke sekolahnya. Nah, ini yang keempat, jika ada masalah terkait pendaftaran KIP kuliah, namun semua datanya sudah valid, tapi nggak terlihat, maka silakan hubungi kip.kuliah@kemendikbud.go.id. Nah, ini misalnya nih, semua data udah kita cocokkan sama. Habis itu kita masukkan juga udah bisa, tapi nggak mau masuk connect ke akunnya. Nah, itu hubungi kip.kuliah@kemendikbud.go.id. Nah, ini ada tahapnya ya. Mungkin ini juga udah pernah saya share. Nah, ini dia linknya yang saya klik tadi di ini. Di sini. Nah, ini ya di kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, yang bagian. Nah, inilah dia maksudnya. https://kip2-kuliah.kemendikbud.go.id /siswa-pendaftaran garing baru. Ada ikut SN, Bunda ikut SD. Ya, itu nggak apa-apa. Telepon kan kalian. Oke, teman-teman, terlihat ya? Pilihan mau ikut SN tanpa tes, tapi nggak boleh HGSB biar banyak jumpa semua gitu. Biar ada kesempatan untuk orang lain. Dong, kalian jelasin. Halo, teman-teman. Ibu, maaf mau bertanya. Iya. Ini kan saya udah sampai di sini, udah ada nomor pendaftaran sama kode aksesnya, jadi udah masuk ke akunnya. Jadi itu kan biodatanya harus diisi semua. Iya. Jadi Iya, yang di bagian jadi yang di bagian nomor KIP-nya itu jika tidak ada dikosongkan kan, Bu? Nomor KIP-nya, nomor pendaftaran KIP maksudnya, Nak ya? Itu ada Bukan. di email. Yes. Enggak, bukan nomor pendaftaran. Gimana? Itu kan nomor pendaftaran sama kode akses untuk masuk ke KIP-nya itu sudah. Jadi kan itu kan harus diisi biodata tuh kan, Bu? Iya. Nah, di situ ada diminta nomor sama KKS. Oh ya, nomor KIP ya. Itu Nah, kalau nomor KIP itu kalau tidak ada bisa dikosongkan. Iya, jika tidak ada dikosongkan. Nah,
Jadi dia nomor KKS dan nomor KIK itu kalau emang belum ada, itu boleh dikosongkan. Habis itu misalnya nih kita yang ada di bilang ke dinas sosial, ya itu boleh nanti dilampirkan saja karena kan proses ke dinas sosial itu nomornya itu belum juga divalidasi. Jadi ketika dimasukkan dia tidak juga terakses, tidak akan terlihat nomor KIP-nya, nomor yang dari dinas sosial kan ada nanti kan. Jadi nggak apa-apa dikosongkan. Nanti dari pihak kampus itu akan diminta yang namanya persyaratannya. Nah, ketika persyaratan itulah nanti yang akan dibawa surat keterangan dari dinas sosial. Seperti itu. Jadi untuk pengisian datanya nomor KIP ataupun nomor KKS itu boleh dikosongkan. Jadi nggak ada kendala di situ. Jadi Bu, kalau misalnya yang di bagian seleksi itu kita mendaftar yang UTBK SBM. Nah, di situ kan kalau untuk PTS, untuk saat ini informasinya itu kan belum dibuka. Masih SBPM, PTN, ya, si PTN ya. Nah, sedangkan PTS-nya belum dibuka. Jadi nggak apa-apa ketika teman-teman sudah terlanjur memilih SBPNTN, SMPBTN, apa sih SBPTN, SBMPTN. Nah, kalau misalnya sudah salah memilih ataupun karena pertama udah memilih ke situ nggak apa-apa. Jadi kan teman-teman ini kan kalau misalnya di sistem di kampus kan harus daftar ulang dulu kan? Iya kan? Iya. Nah, kan harus daftar ulang dulu. Jadi ketika daftar ulang nanti akan ada namanya sama saya sebagai pengelola beasiswa di STQ BBG. Jadi nanti nama-nama itu yang saya akan lihat di beranda akun saya. Nah, nanti nama-nama itu yang dapat saya lihat. Seperti itu. Berarti ini harus daftar online juga ya Bu ke kampusnya? Oh ya, jadi ini belum daftar online ya? Belum. Oh, jadi kayak gini dia sebenarnya. Harus ikut tes dulu di kampus STQ BBG, ya, ikut tes. Setelah ikut tes, dinyatakan lulus atau tidaknya itu ketika tes online, ya kan? Setelah tes online, itu baru dinyatakan lulus di kampus. Dinyatakan lulus di kampus berarti kan mengikuti prosedurnya harus membayar SPP tahap pertama dulu. Seperti itu. Nah, ketika itu kan udah dapat NIM, karena kita sudah jadi mahasiswa STQ, ya kan? Nah, disitulah baru terlihat ketika teman nggak ada KIP dan nggak ada KKS. Nah, kan nanti saya akan meminta data oleh pihak kampusnya. Meminta data sama kampus STQ BBG, nama-nama yang telah mengisi data di STQ BBG dan yang telah mengisi datanya di akun KIP ini. Jadi di situ saya akan mensinkronkan datanya. Apabila teman-teman udah masuk ke KIP dan sudah membuat udah dinyatakan kartu nomor pendaftaran dan kartunya sudah dicetak, tetapi teman-teman belum daftar ulang, maka nggak akan bisa masuk. Saya nggak bisa mengyeskan, mengapprove-kan karena teman-teman belum menjadi mahasiswa STQ BBG. Jadi syaratnya seperti itu. Kalau belum menjadi mahasiswa STQ BBG artinya belum ada nomor induk mahasiswa, maka saya tidak bisa mengapprove-nya. Saya tidak bisa melihat data Anda. Seperti itu. Ibu, berarti itu harus daftar online dulu kampusnya. Terus daftar ulangnya itu sesudah tes atau sebelum? Sesudah tes di STQ BBG kan dinyatakan lulus atau tidaknya kan ikut tes dulu, tes online, ya kan?
Nah, ketika sudah tes online dinyatakan lulus, langsung daftar ulang. Nah, ketika sudah daftar ulang, berarti tesnya langsung pengumuman terus ya, Bu? Iya, di SPK DBG begitu tes selesai menjawab semua soal yang ada di online, nanti akan ada pengumuman langsung lulus atau tidaknya, kayak gitu. Jadi nggak akan nunggu lama. Yang menunggu lama adalah ketika proses pengikutan pengisian beasiswa KIP ini, karena kan begitu banyak ya yang mendaftar, jadi butuh untuk seleksi. Nah, ketika adik ini udah menjadi mahasiswa STKBDG, itu udah ada list namanya di kami. Jadi saya tinggal menguruskan aja di KIP-nya ini. Kalau enggak, namanya enggak akan masuk ke KIP-nya. Gitu. Berarti Bu, kalau misalnya yang udah masuk ke akun KIP, tapi belum di ini akunnya belum di print, belum selesai emang biodatanya, tapi daftar kampus itu nggak jadi masalah kan? Gimana? Putus suaranya gimana? Ini kan akun KIP-nya sudah terbuat, Bu. Sedangkan saya belum daftar ini kampusnya. Halo, gimana? Saya kan sudah buat akun KIP, Bu. Sudah buat akun KIP. Tapi biodatanya belum saya lengkapi, belum selesai. Oh, artinya pengisian datanya yang belum selesai ya? Akunnya Iya, sudah ada gitu ya? Sudah ada. Ya, Itu nggak apa-apa. Berarti gini, berarti maksudnya harus daftar kampusnya dulu kan, Bu? Daftar kuliah, habis itu ikut seleksi iya, baru bisa dilanjutin itu. Iya, begitu. Oke, paham, Bu. Jadi kan harus ikut tes dulu di kampus itu, karena nanti ketika kamu memilih kampusnya, kami nggak tahu kamu memilih kemana. Cuma daftar-daftar aja kan sama aja akan diabaikan. Tetapi kalau udah jadi mahasiswa STK DBG, berarti udah jelas kamu udah kuliah. Kan nggak mungkin ini diberi biaya kuliah, tapi belum ada kampusnya di mana. Artinya belum menjadi mahasiswa, ya kan? Iya, Bu. Jadi segera aja dulu daftar ulang, ya. Iya. Segera daftar ulang. Yang pertama daftar dulu, tes online dulu, ikut tes dulu di STK DBG, baru bisa mendaftar di kita. Kalau pembuatan akun untuk semuanya bisa, tapi ketika mendaftarnya nanti yang agak ribet karena saya akan terlacak itu mana yang sudah menjadi mahasiswa, mana yang belum. Baik. Berarti saya karena nanti data dari STK dan data dari saya akan saya sinkronkan. Jadi nggak mungkin beasiswa KIP ini menyelesaikan ataupun membuat Anda itu lulus, tapi Anda itu belum masuk ke kampusnya, belum menjadi mahasiswanya, seperti itu. Berarti saya daftar kuliah dulu ya, Bu? Iya, daftar kuliah dulu ya. Tapi akunnya sudah buat ya? Sudah, Bu. Berarti ini gimana? Akunnya sudah buat, tapi ini sekarang saya daftar kuliah, Bu. Iya, berarti daftar kuliah aja dulu. Kalau udah buat akun, udah aman. Berarti maksudnya sudah nggak ada kendala. Paling nanti pengisian datanya yang mungkin akan dipandu lagi oleh pihak kampus, termasuk saya, untuk apa saja yang harus diisi, seperti itu. Iya, Bu. Nah, boleh. Berarti ini cuman siapa ya namanya? Syakir ya? Iya, itu adik saya, Bu. Oh, berarti ini kakaknya yang ikut Zoom ya? Iya, saya kakaknya. Oh, ya. Apa-apa. Baik, untuk yang lain mungkin ada mau nanya nih dari Salma mungkin, Bu. Ntar Bu ada yang mau tanya juga nih, si Salma mungkin mau nanya atau Ola tadi.
Ya, silakan bertanya. Ah, Saya ayo, keluar Ola dulu ya, ada. Bu. Iya, iya, boleh. Oke, silakan Ola nih ya, Ola. Halo? Ola ada yang mau ditanya tadi, Ola? Iya Pak. Oke, silakan. Ya. Jadi kan saya ada pemeringkatan di sekolah Pak kan. Jadi pas pemeringkatan saya pilihnya 2 universitas, Unisya sama UIN. Terus pas pengumuman SN-nya, alhamdulillah saya lulus. Lulusnya di UIN, di kampus UIN, jurusan ekonomi syariah. Tapi sebelum itu kan abang saya sudah mengarahkan masuk di kampus yang abang ajar. Dan udah mengikuti tes, dan alhamdulillah sudah lulus. Insya Allah hari ini saya daftar ulang di kampus STQ BPG. Silakan Pak Uli. Ya, terus Ola apa permasalahannya atau kendalanya nih? Kendalanya Pak kan, kalau misalnya nggak ambil jalur SN, nanti bermasalah dengan sekolah. Kayak gitu. Kan nanti sekolahnya kena skor atau gimana gitu. Karena emang nggak suka sama jurusannya. Kan pas di SMK dulu jurusan tata busana. Jadi pas pemeringkatan SN kemarin, saya pilihnya PKK sama ekonomi syariah. Cuman yang lewatnya di UIN, bukan di Unisya. Jadi ya udah saya tes. Ya udah, jadi saya tesnya masuk ke kampus swasta yang sekarang, dan udah mau hari ini insya Allah saya daftar ulang. Pak Uli. Oh gitu, maksud Ola berarti apakah bisa dipilih nanti dari KIP-nya yang udah diluluskan, nanti KIP-nya bisa bergeser pemilihannya ke GSTQ BBG ya, maksudnya gitu ya? Karena udah dinyatakan lulus di PTN ya? Iya Pak. Kalau itu nanti Bu Pit gimana tuh Bu Pit? Apakah kita masih menunggu informasi dari Dikti atau apa? Kalau sudah ada yang KIP-nya itu lulus ke PTN tapi tidak jadi ngambil ke PTN, bisa nggak nanti dia akan daftar lagi ke PTS gitu Bu? Apakah ada info sudah bisa seperti itu atau kita harus menunggu lagi nih dari LL Dikti Bu Pit? Untuk saat ini belum ada info, Pak. Kalau misalnya sudah lulus di PTN, tetap ya habis itu mau masuk ke PTS, itu belum ada info. Cuma nanti mungkin coba saya tanyakan kembali mengenai permasalahan seperti ini. Baik Bu Pit, makasih infonya. Berarti Ola nanti kalau menyangkut dengan KIP-nya yang akan bergabung ke STQ BBG, kita tunggu info ya. Nanti kami Bu Fitriani akan mempertanyakan ke LDikti apakah mahasiswa yang sudah lulus di PTN bisa kita alihkan atau nanti kita pindahkan ke kampus pilihannya gitu ya. Jadi boleh nanti Iya, kita kabarkan segera lah. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan nih tadi Salma. Mungkin kalau Salma nggak mau berbicara, ada diketik nih di chat, dia bilang, Bu, maksud dari foto pendukung ekonomi bagaimana, Bu? Memang ada diminta foto pendukung ekonomi ya, yang untuk diupload di filenya apa namanya, akun itu. Foto pendukung makanya, ekonomi. Ini coba pendukung ekonomi ini di bawah nih ada nih. Oh, belum habis, boleh. Oke, mungkin sebelum ya, makanya yang tadi lain. kan karena ya. Sebelum bertanya mungkin boleh saya jelaskan dulu sampai habis, baru nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan, karena kan ini belum habis nih. Boleh. Karena kalau pengisian KIP ini emang sangat panjang, jadi agak sedikit panjang juga saya menjelaskannya. Boleh, ini kita lanjutkan. Boleh ya. Bu Fitri lanjutkan lagi, tapi waktu kita ini 5 menit. Nanti kalau terputus, kita akan buat link baru, nanti join ulang ya. Dengan link yang sama nanti. Ini mungkin waktu kita ada 5 menit. Iya, kita boleh. lagi linknya. Kalau sambil dijelaskan nanti terputus, kita akan join ulang lagi. Oke, Bu Fitri, silakan Bu Fitri.
Oke. Saya skip. Berarti kayaknya rata-rata semua teman-teman yang ikut join ini udah membuat akun ya, tetapi saya akan jelaskan biar nanti bisa dimasukkan ataupun di-share ke teman-teman yang lain. Nah, di sini ada gambarnya. Jika bermasalah seperti gambar di bawah atau sejenisnya, ada warning dengan tanda merah, maka silakan hubungi call me center KIP kuliah, kip.kuliah@kemendikbud.go.id. Nah, ini dia. Sama halnya kayak tadi yang waktu pertama kali saya Zoom, itu NISN-nya tidak terdata. Nah, ini adalah contoh. Pas juga tadi yang kebetulan contohnya juga di NISN. Nah, sama mungkin teman-teman sudah menjalaninya. Untuk teman-teman yang lancar di langkah tadi, maka muncul kolom pengisian email. Maka isilah email tadi. Habis itu akan dibilang sih, silahkan cek email Anda untuk melihat nomor pendaftaran dan kode akses login. Maka ketika login, ini langsung saja ya. Login akan tampilan seperti ini. Nah, nomor pendaftaran sama kode akses. Nah, itu nanti teman-teman masukkan, dapatnya itu dari email, ya, email yang tadi teman-teman masukkan. Nah, masukkan nomor pendaftaran dan kode akses yang kalian dapatkan di email, simpan nomor pendaftaran dan kode akses. Jika tahun ini kalian tidak terima kuliah, maka data ini akan dipergunakan lagi untuk pendaftaran KIP kuliah tahun depan. Berarti, nah nomor pendaftaran itu bisa misalnya nih nggak lulus ataupun belum rezeki tahun depan dengan nomor pendaftaran yang sama dengan kode akses yang sama boleh isi lagi seperti itu, boleh masuk lagi. Nah, setelah sukses masukkan nomor pendaftaran dan kode akses, maka akan muncul tampilan KIP kuliah kayak gini. Nah, ini mungkin yang udah teman-teman lihat nih, pening nih, kok bisa, apa ya mau saya isi, bagaimana ini jalan ceritanya. Nah, kolom isian yang dibutuhkan hanya biodata, habis itu biodata keluarga, prestasi, dan rencana. Cukup 4 saja. Nah, kolom ekonomi, rumah, dan aset tidak muncul. Nanti dia akan munculnya. Kolom di sini yang dibutuhkan hanya biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana. Nah, nanti kalau ada tulisan warna kuning kayak gini, kayak seperti ini nih, nanti mungkin teman-teman ada yang keluar, itu diabaikan saja, ya, nggak usah di ini untuk isi biodata. Nah, klik perbarui biodata, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ada foto pribadi, nomor NISN, nama siswa, nomor induk, NIK, habis itu nomor KIP-nya. Nah, ini nomor KIP ini kan banyak nih yang menanyakan, nggak ada, belum ada, dan sebagainya, dikosongkan saja dari KIP sama KKS-nya. Habis itu tahun lulus, nah tempat lahir, tanggal lahir. Ya, habis itu jenis kelamin, agama, alamat sesuaikan dengan KTP, kode pos, email, nomor telepon, handphone itu juga. Telepon kalau nggak ada nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tapi kalau nomor HP itu wajib diisi. Nah, itu punya pribadi semua ya yang di situ, karena itu bukan data keluarga tapi data si penerima beasiswa, calon mahasiswa, calon beasiswa. Nah, ini udah ada penjelasannya juga
foto harus memakai formal ya, harus memakai pakaian rapi, tampak wajah, harus yang cewek berkerudung pastinya bagi yang Islam ya. Habis itu format foto JPEG dengan ukuran maksimal 300 KB. Nah, ditengok juga ukurannya. Jadi ketika kita jadikan JPEG itu harus dilihat ukuran. Ya. Nah, ada dibilang sini, gunakan aplikasi kompres foto untuk mengecilkan ukuran foto. NISN hanya bisa diedit melalui Dapodik. Kita nggak bisa ngedit, berarti kita harus pergi ke sekolah dulu. Kalau misalnya ada kendala dengan NISN. Nah, nama siswa juga melalui Dapodik. Nggak bisa kita yang edit. NIK juga melalui Dapodik. Nggak bisa kita yang edit. Ya. Nah, nomor KIP khusus bagi yang memiliki sifatnya tidak, ini jelas-jelas dibilang sifatnya tidak wajib. Oke, kita lewatkan ya. Tahun lulus, nah ini 2020, 2019, 2018. Nah, tempat lahir harus sudah jelas, tanggal lahir juga harus jelas, jenis kelamin juga jelas, agama sudah pasti harus jelas. Nah, ini alamat, jangan bingung nanti mengenai alamat. Alamat itu tempat tinggal saat ini, ya, atau sesuaikan dengan alamat yang di kakak ataupun pokoknya alamat yang saat ini. Mau misalnya nih, alamat kampungnya kakaknya di Tamiang, Aceh Tamiang misalnya, atau Aceh Selatan. Dia tinggal di sini, di Banda Aceh. Nah, masukkan alamat sesuai dengan tempat tinggalnya yang saat ini. Bukan alamat di KK ataupun KTP. Boleh alamat tinggal saat ini. Ya. Itu karena biodata pribadi ya, kecuali biodata keluarga. Kabupaten, kode pos, email. Nah, itu juga harus jelas ya, jangan nanti email di akun KIP beda, email yang dimasukkan untuk login KIP beda. Jadi harus sesuai. Nomor telepon bisa dikosongkan jika tidak punya, ya. Tapi nomor HP harus, tapi jangan gonta-ganti nomor HP, ya. Kolom data keluarga. Nah, coba teman-teman lihat. Di situ kan kolom data nih, ketika teman-teman klik di data keluarga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini panjang nih jalan ceritanya. Jadi, perbarui data keluarga dulu. Klik di perbaharui data, masukkan foto keluarga. Nah, foto yang terupdate ya, maksudnya foto yang 3 bulan 3 bulan maksimal. Tapi nggak boleh foto yang kamu dari kecil, foto keluarga yang ditempel di di depan ruang tamu. Nah, itu kalau foto yang udah lama-lama nggak boleh. Nah, nik, nomor kartu keluarga, nik kepala keluarga. Ini nik kepala keluarga, ini nik orang tua ya. Boleh boleh ayah, boleh ibu. Kartu keluarga itu kakaknya, nik kakaknya. Sekarang ada 2 tuh ya, coba nanti dilihat kembali. Nah, ini kok banyak nih ya, ada penjelasannya di bawah. Oke, biar saya jelaskan dulu. Ini udah dibilang. Isi foto formal dan rapi, tampak wajah, boleh berkerudung untuk cewek, background bebas, siswa pendaftar KIP kuliah wajib ikut. Nah, jadi foto keluarga itu orang yang ikut mendaftar KIP harus ada. Nah,
Jumlah anggota keluarga yang ada di foto diusahakan lengkap semua. Jika ada anggota keluarga yang berpergian jauh, maka tidak ikut foto, tidak apa-apa. Tapi diusahakan lengkap. Foto adalah foto 3 bulan terakhir. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Tidak boleh foto nikah yang udah lama. Formatnya sama, ukurannya sama juga, maksimal 300 KB. Ya. Nah, ini kepala keluarga. Jika orang tua masih lengkap, dan ini tolong coba teman-teman simak dulu, karena kan kita kadang-kadang ada tinggal yang sama satu kakak dengan bukan orang tua kita, ataupun satu kakak dengan kakek, nenek kita. Jadi coba didengar, jangan nanti salah mengupload datanya, karena kalau udah salah ini tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, jadi jangan salah. Ini ya, coba didengar sama. Jika orang tua masih lengkap, maka isikan nik ayah. Jadi atas tadi. Jika ayah sudah meninggal dan ibu tidak menikah lagi, atau single parent, maka masukkan nik ibu. Nah ya, jika ayah meninggal atau cerai, artinya tidak satu kakak lagi sama ibu, dan ibu menikah lagi dengan dan kamu itu sekakak dengan ayah tiri dan tinggal bersama ayah tiri kamu, maka masukkan nik ayah tiri. Ya. Walaupun ayah kamu sudah meninggal tapi kamu sekakak dengan ayah tiri kamu, maka masukkan nik ayah tirinya. Ya. Jika ayah meninggal atau cerai dan ibu menikah lagi dan kamu sekakak dengan ayah tiri tapi tinggal dan hidup bareng nenek, kakek, maka kamu masukkan nik ibumu saja. Ini kamu nih sekakak nih sama ayah tiri kamu, tetapi kamu nggak tinggal sama ayah tiri kamu tinggal sama nenek ataupun kakek, maka masukkan nik ibu saja, anggap aja ayah tiri itu tidak ada. Emang tidak tinggal dengan ayah tiri, tapi kalau tinggal dengan ayah tiri, maka masukkan nik ayah tiri. Itu bagi yang punya ayah tiri. Jika kedua orang tua sudah meninggal, ya, jika kedua orang tua sudah meninggal dan sekarang ikut sekakak dengan kakak, kakek, paman, wawa ataupun siapa itu, maka masukkan nik mereka. Ya. Jika diadopsi oleh paman, wawa ataupun siapa yang kita udah tinggal, maka masukkan nik orang tua angkat kamu. Ya, jika tinggal di panti asuhan, maka masukkan nik penanggung jawab panti asuhan tersebut. Ya, mungkin udah jelas ya. Nah, nomor kartu keluarga itu sesuaikan dengan pemilik kakaknya, yang kayak di poin tadi. Berarti kalau wawa ya masukkan nomor kakak wawa, kalau punya ibu ya masukkan nomor keluarga ibu ya. Nah, ini informasi ayah. Nama ayah juga disesuaikan, harus lengkap. Jika orang tua masih lengkap, maka isikan nama ayah sesuai dengan kakak tadi. Siapa yang harus diisi? Kalau ini juga sama ya penjelasannya, nggak mungkin saya ulang-ulang lagi, itu sama kayak poin B tadi. Tetap isikan nama yang sesuai dengan kakak. Nah, status ayah di sini juga kadang-kadang kayak misalnya mendaftar di daftar kuliah. Kadang ayahnya padahal udah wafat, tapi kita karena tadi kita ada ayah tiri, jadi kita nggak tahu nih. Karena padahal ayah kita udah wafat, tapi karena kita masuk ke kakak ayah tiri, kita tetap buat di pendaftaran kita udah meninggal, tapi kita masuk kakak ayah tiri, itu kayaknya harus dijelaskan di sini. Ini ada dibilang nih. Jika orang tua masih lengkap, maka isikan masih hidup. Jika ayah sudah meninggal dan ibu tidak menikah lagi atau single parent, maka masukkan wafat. Ya. Jika ayah bercerai dengan ibu dan ibu tidak menikah lagi atau single parent, maka masukkan bercerai. Sesuaikan aja ya. Terus, jika ayah meninggal atau cerai dan ibu menikah lagi dan kamu sekakak dengan ayah tiri,
ikutin kakak, berarti anggap saja ayah kamu masih hidup, walaupun dah meninggal, karena ikutin kakak tadi, sesuai dengan kakak. Jika ayah meninggal atau cerai dan ibu menikah lagi, dan kamu sekakak dengan ayah tiri, tapi tidak hidup berbarengan, kamu hidup dengan nenek ataupun sama kakek, karena biaya yang menanggung adalah nenek dan kakek kamu, maka kamu masukkan wafat. Walaupun kamu punya ayah tiri ataupun bercerai, ya. Jika kedua orang tua sudah meninggal atau cerai dan sekarang ikut sekakak dengan kakak, kakek, paman, maka buat masih hidup karena kamu ditanggung oleh orang yang di rumah. Jika diadopsi paman, maka juga masukkan masih hidup. Berarti semua alurnya yaitu mengikuti kakak. Sama ya, ini juga ya. Mengais status hubungan, kalau emang mesti tinggal sama ayah kandung, ya buat ayah kandung. Bila ayah sudah meninggal atau bercerai, ibu tidak menikah lagi atau single parent, maka masukkan ayah kandung juga. Tetapi kalau kamu tinggal dengan ayah tiri kamu, maka masukkan ayah tiri. Seperti itu. Nah, jika tinggal dengan kakak, paman, ataupun wawa, maka masukkan wali. Pokoknya sesuai dengan isi kakaknya. Sama siapa kamu tinggal, maka masukkan wali. Kalau misalnya bukan ibu ataupun bapak kamu tinggal dengan orang tua ataupun tidak tinggal dengan orang sendiri ya. Nah, pendidikan ayah juga mungkin teman-teman udah tahu kalau misalnya tamat SD masukkan SD tulis, kalau SMP. Pekerjaan ayah ini juga nih, kadang-kadang karena biar nampak biar langsung lulus, kadang-kadang pekerjaan ayahnya agak ngawur di situ dibuat ya. Maka di sini saya jelaskan, masukkan pekerjaan ayah sesuai kolom yang tersedia. Nanti itu ada pilihannya, ya. Tidak bekerja, petani, nelayan, TNI atau Polri, wira usaha, pegawai swasta, dan PNS. Nah, untuk pedagang bisa memilih wirausaha, walaupun misalnya nih cuma jual kedai-kedai kelontongan, jajan-jajanan kayak gitu, tetap buat wirausaha ya. Walaupun nanti kan terlihat situ penghasilannya yang diminta. Jadi jangan takut untuk memberi gelar wirausaha di kolom pekerjaan ayah. Nah, habis itu untuk guru dan pegawai honorer, mungkin ada orang tua kita yang belum ada PNS sampai sekarang, malah kontrak biasa yang gajinya sebulan dikasih cuma 200.000, pasti itu ada, karena saya berpengalaman. Jika ayah sudah, maka buat itu pegawai swasta ya. Jadi beda sama PNS, kalau pegawai swasta itu honor biasa, tapi kalau PNS tulisnya PNS. Nah, jika ayah sudah meninggal, tetap suruh buat situ, tidak bekerja. Sesuaikan dengan kakak. Nah, ini semua sesuaikan dengan kakak tadi. Siapa yang kita masukkan kakak, itu yang kita tulis. Bekerja atau tidak ya. Bagi pekerjaan di luar itu bisa pilih lainnya. Tapi biasanya yang lainnya ini kami bingung nih. Ya, jadi kalau memang cuman mocok-mocok itu buatlah petani. Ya. Oh ya, sorry. Di lainnya itu saya lupa. Bisa mengisi detail ayah, kan dapat menjelaskan mengenai pekerjaan ayah. Seperti profesinya, tempat bekerja, berapa lama sudah bekerja, jadwal kerjanya, kondisi kesehatan, dan kondisi karir profesinya. Nah, ini ada contohnya nih teman-teman. Nah, lebih enak lagi jelasinnya. Di sini contohnya, di detail pekerjaan ayah itu isinya seperti ini. Jangan ikut juga ini, tapi sesuaikan dengan keadaan teman-teman semuanya. Ayah saya bekerja sebagai petani, memiliki lahan sawah sendiri, setahun panen 2 kali. Panen pertama padi kira-kira dapat 25 karung dengan berat 50 kg. Ini harus dijelaskan berarti ya, kayak curhat kayak gitu. Dan panen keduanya biasanya panen jagung dan
ketika dijual hanya memperoleh uang kira-kira 1 juta sampai 1,5 juta ataupun 1,5 juta. Di musim kemarau biasanya ayah juga serabutan sebagai kuli bangunan karena ketika mengendalikan hasil pertanian hanya cukup untuk makan saja. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga 1,5 itu cuma cukup untuk makan doang. Belum bisa menutupi kebutuhan sekolah saya dan adik saya. Sekarang ayah sudah berusia 51 tahun. Tentu kondisi fisiknya tidak lagi kuat. Terakhir 2 tahun lalu ayah pernah dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi jelaskan semua ya. Nah, ini tanpa saya harus jelaskan lagi. Informasi ibu juga seperti kondisi informasi dari ayah. Oke, saya lewatkan. Sama. Nah, jumlah tanggungan. Jangan salah-salah untuk pengisian data. Jumlah tanggungan, jumlah orang yang ditanggung keluarga. Itu tidak termasuk ayah dan ibu. Yang ditanggung cuma anak. Ya. Jika jumlah anggota di kakak ada 5 orang, termasuk ayah dan ibu, dan keduanya bekerja, maka jumlah tanggungannya ada 3 orang. Karena ibu dan ayah itu bekerja. Jika jumlah anggota di kakak ada 5 orang, termasuk ayah dan ibu, tapi si ayah tidak bekerja, sementara ibu yang bekerja, maka tanggungannya 4. Intinya, di sini siapa yang bekerja itu nggak dikerah tanggungan. Ya, misalnya dua-dua tidak bekerja, ayah dan ibu kita tidak bekerja, maka itulah tanggungannya semua. Ya. Nah, nomor telepon orang tua dengan nomor telepon ataupun HP orang tua. Jika tidak punya, isikan dengan nomor HP kakak ya atau abang yang bisa dihubungi, yang pasti masih serumah. Ya, nggak boleh nomor HP tetangga. Nah, di sini ada kolom ekonomi. Mungkin tadi ada pertanyaan yang muncul. Nah, coba diperhatikan sesama. Tetap kalau ingin kita mengedit itu mengklik perbaruan ekonomi. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman udah buka. Yang mau buka terus ya. Jadi bisa sekalian nanya. Nah, ini ada alasan pengajuan koreksi data. Ini kan bingung nih, apa yang mau diisi, apa ini cicilan hutang, kayak mana cara ngisinya. Pasti kan bingung ya teman-teman ini ya. Karena sini piutang, utang, cicilan utang, tabungan keluarga, harus dimasukkan semua. Jadi ini penjelasannya. Kolom tadi yang ada pengajuan koreksi data, itu karena ada kesalahan data atau data belum terinput, maka kalian diminta memasukkan alasan pengajuan koreksi data. Contoh, ini dia. Ada data penghasilan ayah dan ibu yang tidak sesuai. Kolom hutang dan piutang juga masih ada kesalahan. Jadi saya mengajukan perbaikan data ini untuk memperbaiki penghasilan ayah dan ibu di kolom lainnya. Nah, nanti misalnya ada salah-salah boleh dimasukkan. Nah, jika tidak bekerja, isi tidak berpenghasilan, dan jika bekerja, maka isi sesuai dengan penghasilan sesungguhnya. Ya. Bagi profesi petani, pedagang, nelayan, silakan dikira-kira saja berapa dalam sebulan penghasilannya. Ibu gitu juga, kalau misalnya bekerja, isi berapa penghasilannya, bila tidak bekerja, tulis tidak berpenghasilan. Nah, hutang, ini akhirnya punya kepribadian keluarga akan dimasukkan ke dalam KIP ya, harus dijelaskan. Hutang kepada pihak lain, itu ada berapa? Itu misalnya nih, kadang-kadang orang tua kita ada ambil bond gede dan sebagainya. Nah, itu ditulis aja hutangnya ya. Hutang piutang itu harus ditulis. Cicilan hutang, misalnya kayak kredit-kredit, itu setiap bulannya berapa, mungkin ada ngambil Honda, cicilan per bulannya berapa. Nah, piutang, jumlah uang yang kita hutangkan ke pihak lain. Artinya, orang tua kamu ada memberi pinjaman ke orang lain. Nah, begitu juga dengan cicilannya. Berapa orang itu membayar cicilan ke keluarga kamu. Nah, mengenai tabungan keluarga, begitu juga.
uang yang ada di tabungan keluarga, baik tabungan yang ada di bank maupun yang disimpan di celengan atau tempat penyimpanan lainnya. Intinya berbentuk uang. Ini mesti dipertanyakan berbentuk uang. Nah, sebelum pilih update ekonomi, pastikan tidak ada kesalahan pengisian data, karena pembaruan data ekonomi membutuhkan persetujuan dari pihak operator KIP kuliah, yaitu saya. Karena apa? Disinilah kita lihat betul atau tidaknya. Kalau misalnya diubah-ubah berarti ada tanda tanya, ya. Takut nggak lulus, jadi saya buat aja atau kayak mana, kayak gitu. Nah, kolom data rumah ini lebih detail lagi. Mungkin teman-teman gini caranya ya. Kalian buka dulu semua, lihat, habis itu tulis apa saja yang diminta. Jadi nanti tinggal foto cekrek, tulis. Jadi tinggal masukin aja. Karena ini emang luar biasa, diminta datanya cukup banyak. Klik dulu perbarui data rumah, maka akan muncul dia. Foto rumah tampak depan, foto ruang keluarga, dan sebagainya ada diminta. Kepemilikannya, tahun perolehan rumah itu, sumber listriknya, daya listriknya. Ini akan ada penjelasannya nih di bawah. Nih, sama ya, maksimal 300 KB. Foto ruang keluarga juga maksimal 300 KB. Harus terlihat ruang tamu ataupun ruang keluarganya. Karena pihak KIP, beasiswa KIP ingin melihat bagaimana layak atau tidaknya mendapatkan beasiswa. Nah, ada kolom kepemilikan tadi. Itu bisa diikut uraikan kepemilikan rumah. Misalnya, punya sendiri. Berarti rumah dan tanah milik orang tua kamu, bukan punya kamu ya, maksudnya pemilikan sendiri itu punya orang tua. Apapun sewa tahunan, berarti ngontrak rumah dengan sistem pembayaran sewa secara tahunan, ataupun sewa bulanan, ataupun keluarga satu kakak itu numpang sama kakak, atau sama nenek, kakek, ataupun numpang dengan tanah wawa, tanah paman, dan sebagainya. Ataupun tidak memiliki rumah, berarti memang belum punya rumah dan masih tinggal bersama satu rumah dengan nenek atau kakek. Ya. Tahun perolehan. Maksudnya ini tahun di mana rumah itu mulai ditinggal orang tua kamu. Ya. Jika sewa bulan berapa, tahun berapa, di tahun pertama kali disewakan. Ya. Sumber listrik bisa dipilih dari PLN, genset ataupun mandiri. Tenaga surya itu mungkin nggak ada, rata-rata PLN ya. Daya listrik, jika sumber listrik berasal dari PLN, silakan pilih sesuai isian yang ada. Nih dia. Nah, nanti akan dilihat luas tanah, luas bangunan. Nah, ini luas tanah dapat dilihat sesuai data di pajak bumi dan bangunan. Dan ini nanti teman-teman akan dicek. Jadi kita nggak boleh asal buat. Kalau emang kita orang misalnya ada, karena kita gini, ada yang mampu, tapi kita menyatakan tidak mampu, maka dilihat sampai luas tanahnya, ya. Nah, job meter dapat dilihat sesuai data di pajak bumi. Bagian bangunan. Nah, luas bangunan, luas tanah dapat dilihat sesuai data di pajak bumi juga. Jadi nanti kalau diminta data seperti ini. Cara seperti ini ya. Nah, karena untuk dilihat betul enggak, sesuai enggak. Mana nih kembalinya dulu. Sorry, jauh mana. Ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya lanjut lagi ya, karena masih panjang nih. Nah, sampai luas tanah. Nah, ini lagi.
Bahan atap ditanya juga, jika ada asbes, genteng, maka isi dengan bahan yang paling banyak digunakan di rumah. Ya Allah. Sorry. Nah, bahan atap ditulis juga. Halo. Ya Bu Pin, lanjut Bu Pin. Halo. Halo Bu, ya lanjut. Saya agak Pak, terputus. tadi kayaknya nggak ini ya saya ya, nggak termut ya. Nggak dengar tadi, cuma ada satu kali yang ter-unmute. Nggak apa-apa, bisa lanjut aja. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai kolom aset. Iya. Nah, di kolom aset ini tambah Ibu, aset. Iya, gimana? Kalau misalnya di nik kakak itu belum bisa masuk, gimana Bu ya? Halo? Erin ya? Erin? Iya Bu. Gimana tadi pertanyaannya? Misalnya kan udah kita masukin nicknya, NIS-nya sama itunya apa namanya NPSN. Tapi setelah dikirim bukan nick-nya dibilang salah gitu. Nick? Ya, nick. Nick-nya. Nah, nick itu melapor ke catatan sipil. Karena nick itu nick nomor induk keluarga. Ya, nick itu kan nomor induk keluarga. Berarti kan di KK nih permasalahannya. Biasanya itu belum disinkron kan, maka ditanyakan ke capil, catatan sipil di wilayah Erin. Oh, terima kasih Bu. Ya. Nah, nanti akan saya kasih buku panduan ini ya, untuk biar bisa lebih jelas lagi. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak, Ibu. Nah, kalau nggak ada, biar saya sambung lagi ke kolom aset ya. Ya, Bu. Nah, kolom aset ini itu kan barang, ya, barang yang ada di rumah. Biasanya itu barang kayak sepeda motor ataupun Honda ya, HP, laptop, tablet, TV, kulkas, sepeda, pokoknya barang-barang yang ada di rumah, barang-barang yang mesti bisa kita bilang digunakan, ya. Nah, habis itu merek sesuai dengan barang. Habis itu jenis barangnya. Pilih jenis barang yang sesuai dengan barang yang disebutkan tadi. Misalnya kayak sepeda motor, jenisnya bagaimana. Habis itu tahun perolehan, isi tahun. Kapan belinya? Kalau bahasa kita ya. Kapan dibeli barang itu, maka buat tahunnya. Tahun berapa belinya. Nah, metode perolehan. Kapan barang itu dibeli atau dapat ataupun dikasih dengan orang. Ya. Kondisi barang, kayak mana barang itu sekarang, itu boleh dijelaskan. Apakah sudah rusak dan sebagainya. Harga beli
berapa dibeli harga barang itu, jika dicicil maka hitungan jumlah total cicilannya. Jika hadiah maka isikan 0, ya. Jadi itu nominal harganya. Nah, jika dijual harga itu berapa kira-kira ya? Perkiraan aja. Nah, jika setelah selesai silahkan tambah aset. Berarti kan ada berapa jenis barang yang ada di rumah? TV, kulkas, misalnya nih. Habis itu radio, mesin cuci, sepeda motor, Honda, kipas angin, blender, Yongma, apapun itu alatnya kan, tambahkan aset, tambahkan aset, tambahkan aset. Jadi isi sampai habis berapa jumlah asetnya. Misalnya ada sekitaran 25 item tambah asetnya itu. Isi itu sampai habis. Ini karena nanti akan dicek. Jadi kita nggak boleh menipu. Misalnya ada Honda 3. Masukkan tambah aset itu 3 kali. Dengan dengan isi dengan sesuai apa yang ada, ya. Nah, kolom prestasi. Nah, kolom prestasi ini juga hanya 3 prestasi terbaik yang boleh diisikan. Kolom ini bersifat opsional, artinya hanya diisikan oleh yang punya prestasi selama SMA saja. Tidak boleh mengisi prestasi itu dari SD, SMP, tetapi cuma di SMA saja. Ya, nggak apa-apa. Misalnya nih, ada ikut lomba pidato. Nah, kan pidato nih kan, nggak menang, cuma ikut lomba saja, itu boleh dimasukkan. Nggak apa-apa, nggak tulis, tidak ditulis juara, tidak apa-apa ya. Yang penting ada ikut serta saja, juga harus dicantumkan. Nah, ini sudah ada, terlihat seperti ini. Nah, klik tambah prestasi. Nah, tulis nama kegiatan, jenis kegiatan, tingkatnya, tahun kapan ikut prestasi itu, pencapaiannya bagaimana. Ini akan ada penjelasannya. Ingat ya, saya ingatkan lagi kembali. Prestasi cuma diakui selama SMA, SMK, ataupun sederajat saja. Nggak bisa punya SMP, punya SD, ataupun TK. Nama kegiatan, misalnya lomba Pancasilat tingkat kabupaten. Ya. Jenis kegiatannya pilih. Apa? Tingkat pilih tingkat kegiatannya. Ya. Tingkat daerah kah, tingkat wilayah kah, tingkat kabupaten kah, tingkat desa kah, boleh. Ya, tahun perolehan, tahun berapa diselenggarakan kegiatan itu. Nah, ini pencapaian. Kalau emang juara 1, 2, ataupun 3, boleh juga nggak dapat juara. Dan kalau ada sertifikat dan sebagainya, scan maksimal sama ya, rata 300 KB. Berapa jumlah tambah prestasinya itu, maka ditambah prestasi. Ada mengikuti lomba sampai 7, bahkan 8, 9, 10, makin banyak, makin bagus. Dilihat ya mengenai prestasi. Jadi beasiswa ini tidak aja cuman dilihat dari faktor ekonomi, tetapi dilihat juga dari prestasi, ya. Maka berapa ada mengikuti perlombaan apa saja itu, baik itu akademik maupun non akademik, boleh ikut, boleh dimasukkan semua. Nah, selanjutnya itu ada kolom rencana. Nah, klik di kolom rencana, perbaharui rencana. Rencana itu isinya rencana tinggal, dukungan keluarga, transportasi asal, transportasi hariannya, biaya transportasi, update rencana. Jadi kan kolom rencana ini berfungsi untuk mengetahui rencana
teman-teman ketika nanti kuliah di STKIP BBG. Ya. Misalnya nih, rencana tinggal, koskah, atau mau tinggal dengan siapa, itu ada pilihannya. Ya. Habis itu dukungan keluarga didukung nggak ketika mau ngekos dan sebagainya. Kalau didukung, klik iya, kalau tidak, klik tidak. Transportasi asal itu maksudnya alat transportasi dari tempat tinggal asal teman-teman. Misalnya nih, asalnya dari Tamiang, kampusnya di mana? Kampusnya di Banda Aceh, STKIP BBG di Banda Aceh. Nah, tulis di situ. Asal alat transportasi ditempatkan pada di tempat tinggal asal itu naik apa? Naik L300. Nah, tulis L300 ya. Transportasi harian itu di saat kamu kuliah. Naik Transutara Jaka atau naik labi-labi atau ada sepeda motor sendiri atau ada naik sepeda atau jalan kaki. Itu ada juga pilihannya di situ ya. Biaya transportasi, perkiraan biaya transportasi pertama kali ketika daftar ulang ke kampus, berarti daftar ulang. Nah, ini kan daftar ulangnya kan kita kan bisa melalui online nih kalau STKIP BBG. Jadi, kira-kira aja. Misalnya nih, kalau contohnya ini kan contohnya punya Pulau Jawa ya, daerah Jawa nih. Dari Aceh Selatan, ini misalnya contohnya Aceh Selatan ya. Aceh Selatan ke Banda Aceh ongkosnya 130.000. Ya. Pulang pergi itu sudah berapa? Berarti 130.000 pulang pergi 260.000. Maka masukkan 260.000. Jika sudah selesai tinggal klik update rencana. Dan jika status kelengkapan berkas dinyatakan lengkap, dari biodata hingga rencana, maka kalian bisa menyetujui fakta integritas atau menampilkan kolom seleksi. Nah, udah nggak teman-teman sampai ke sini? Nah, itu nanti mungkin akan terlihat di saya siapa saja yang sudah sampai ke tahap ini. Nah, nanti akan dibilang tuh status lengkap berkas. Lengkap. Kalau lengkap, tertulis dia di sini. Biodata sudah lengkap, terchecklist. Checklist warna hijau. Ini ya. Di dalam data keluarganya lengkap, sudah terchecklist, sudah lengkap. Prestasi sudah lengkap. Rencana sudah lengkap. Seleksinya sudah lengkap. Jika status lengkap, berkas dinyatakan lengkap. Kalau belum lengkap, maka kolom seleksi belum akan muncul belum lengkap ya. Nih dia. Yang belum lengkap di sini apa? Terlihat ya. Rumah. Karena apa? Pengisian rumah itu emang harus semuanya diisi. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak tahu, nah itu akan terlihat dia belum lengkap. Berarti intinya semua harus diisi kecuali cuma 2 ya. Nomor KIP dan nomor KKS. Itu nggak lengkap nggak apa-apa, nggak diisi nggak apa-apa. Selebihnya harus diisi. Nah ini kebetulan panduannya ini untuk jalur PTN, ya. Jadi agak ribet ketika teman-teman mendengar. Intinya kalau dari saya, ini nggak mungkin saya lanjutkan itu PTN semua ya. Intinya dari saya, teman-teman ketika sudah selesai melengkapi data, di situ ditulis sudah lengkap ataupun belum lengkap, itu sudah terlihat di saya. Ya, di operator di STKIP BBG-nya udah terlihat. Cuman lengkap tidak lengkapnya disitulah akan diseleksi. Ya, jadi bagi yang teman-teman yang sudah mengambil jalur, jalur ini, yang teman-teman isi ini. Pasti teman-teman udah ada, Bu, kami sudah mengambil jalur SBMPTN, Bu. Kayak mana, Bu? Nah, bagi yang telah mengambil jalur SBMPTN ini, itu tidak apa-apa. Nanti kan teman-teman ini kan secara di kampus STKIP kan sudah memilih nih,
sudah menjadi mahasiswa STKIP, otomatis saya tinggal mencari data teman-teman di jalur ini. Karena apa? Teman-teman kan nggak lulus, misalnya teman-teman nggak daftar di kampus lain, teman-teman cuma mendaftar di kampus STKIP BPG. Maka saya lihat, oh ada nama, misalnya nama Indri ada dengan nik dan kakaknya saya cocokkan, dengan nomor pendaftarannya saya cocokkan, berarti ini anaknya. Maka saya akan tarik dia dari jalur itu. Seperti itu. Nah, itu dia penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan. Sekali lagi saya ingatkan ya, kalau masalah kendala dengan jalur yang sudah diambil, itu nggak apa-apa. Ya, nanti bisa saya lihat dari data mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang. Ya, jadi yang telah mendaftar ulang ini nanti akan saya minta datanya, akan saya lihat, akan saya tarik dari jalurnya. Nah, di sini ada dinyatakan catatan untuk pemilih seleksi untuk pengambil kapin masing-masing sesuai jadwalnya. Jangan sampai telat. Oh, ini bukan, sorry, bukan ini. PPS ini. Untuk saat ini mengenai jalur-jalur itu mungkin masih ada, masih akan diinformasikan oleh pihak LLGT bagian beasiswa KIP, maka saya akan informasikan kembali. Nah, kemarin itu ada beberapa yang menanyakan mengenai jalur, maka saya sudah menanyakan, nyatakan tidak apa-apa, nanti akan dari pihak kampusnya yang akan mengambil data ataupun nama untuk disinkronkan dan ditarik ke STKIP BPG. Ya, nah mungkin ada beberapa dari teman-teman yang telah mendapatkan tanda seperti ini. Nah, ini dia. Tanda seperti ini. Nah, itu tandanya teman-teman sudah selesai. Tinggal menunggu pengumuman dari pihak kampus untuk dinyatakan lulus dari ADM. Ingat, untuk lulus dari ADM, administrasi, persyaratan, pelengkapan data. Dan akan ada seleksi satu tahap lagi itu dari kampus STKIP BPG. Ya. Nah, simpan data kartu KIP. Simpan kartu ini karena nanti ketika Anda tidak lulus, ya, tidak lulus di KIP-nya, kan Anda teman-teman udah lulus nih di kampus STKIP BPG, tapi tidak lulus di beasiswanya. Nah, kartu ini Anda simpan, nanti di tahun depan bisa ikut lagi. Ya, berarti masih bisa mengikuti beasiswa KIP kuliah ini. Mungkin ini saja yang dapat saya informasikan mengenai pendaftaran akun KIP. Saya kembalikan ke Pak Uli ataupun ke Pak Ahyar. Yang ada yang ingin mempertanyakan, silakan. Terima kasih. Baik Bu Pi, terima kasih nih penjelasannya ya. Jadi mungkin kalau ada adik-adik calon pemilik KIP ini, kalau ada mau tanya silakan. Kalau enggak mungkin kita akhiri untuk penjelasannya. Cuman ada yang baru bergabung nih, apa si Fani atau Erin atau Ira Faradila. Kalau ada yang mau ditanya silakan boleh bertanya, mumpung kita waktu kasih 5 menit lagi lah. Kalau misalnya 5 menit tidak ada yang bertanya, maka nanti kita akhiri acara ini. Tapi infonya Bu mungkin bisa disampaikan yang baru tamat atau angkatan berapa aja Bu yang boleh mengambil KIP ini? Angkatan yang boleh mengambil ini dari 2018, 2019 sama 20. Berarti 2018, 2019, 2020 Bu ya yang lulus ini ya? Iya. Ya baik. Adik-adik ada yang mau ditanyakan mungkin tuh permasalahan dari apa namanya? Dari pengurusan atau pendaftaran akun KIP-nya bisa kita diskusikan dengan Bu Fitriani nih yang menangani untuk KIP di kampus STKIP Bina Bangsa Kisah Pendapat Aceh. Ada dari adik-adik yang lain mungkin
karena kita akan akhiri karena sudah detail jelas. Jadi penjelasannya tadi, untuk kedepannya juga kita akan informasikan di grup WA yang sudah yang sudah bergabung ya. Nanti kan kita infokan terkait dengan bagaimana kalau sudah informasi sudah memilih kampus katanya, ada yang sudah lulus di PTN atau apa. Tapi kali ini kita baru menyampaikan, disampaikan Bu Fitriani bahwa sampai proses pembuatan akun Bu ya. Iya. Sampai keluar kartu pemulihan pendaftaran KIP saja. Nanti informasi selanjutnya kita akan infokan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa kita padai acara ini. Terima kasih atas waktunya nih Bu Fitriani sudah menjelaskan yang banyak-banyak skill dan ini. Iya Pak, sama-sama. Baik, terima kasih. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.